Pemirsa yang dikasihi Tuhan, di dalam masa pandemi ini, banyak keluarga yang gagal menunjukkan keberanian dan juga menunjukkan satu nilai kebersandaran kepada Tuhan. Ada banyak keluarga yang dimana suami atau istri berani untuk bekerja karena alasan ekonomi. Tapi ketika ada panggilan hari Minggu beribadah, mereka tidak berani untuk bertemu sesama anak-anak Tuhan. Karena mereka beralasan bahwa ada potensi untuk kita tertular. Ada satu potensi untuk mereka akhirnya bisa membuat mencobai diri. Tapi pertanyaannya, bukankah pada waktu kamu bekerja, bukankah pada waktu kamu ada dalam komunitas, ketika kamu belanja, itu pun ada hal potensi untuk tertular. Nah, di sini saya melihat tidak sedikit anak-anak Tuhan berdosa. Kenapa? Karena mereka memiliki double standar untuk melihat daripada hal bergereja dan hal bekerja. Nah, disinilah bukan berarti saya mengatakan bahwa gereja itu suci, tidak ada virus COVID, sehingga kita berani harus ke gereja. Tidak. Kita harus tahu, Sabat dikhususkan oleh Tuhan untuk kita sebagai anggota tubuh Kristus yang sudah dipanggil dalam kesucian untuk bertemu. Jadi jikalau gereja itu tetap menjalankan prokes daripada COVID, kita nggak ada alasan untuk tidak pergi ke gereja. Kecuali jikalau memang engkau punya satu bawaan penyakit tertentu yang sangat mudah untuk terkena, itu mungkin bisa untuk kita masih bisa tolerin. Tapi jikalau bagian orang yang sehat, berani bekerja, berani ke pasar, berani ketemu dengan saudara, bahkan berani untuk pergi jalan-jalan, bahkan tidak sedikit beberapa kali liburan. Ada orang yang tidak berani pergi ke gereja sekalipun, tapi berani 2, 3 hari, 4 hari liburan. Bukankah itu menunjukkan kepada kita double standar. Kita tidak punya konsep tentang melihat Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu memelihara. Mazmur 23 mengatakan Tuhan adalah gembala kita yang agung. Ini mengingatkan kepada kita, ketika engkau taat kepada panggilan Tuhan bergereja, bahwa gereja itulah yang benar adalah pertemuan fisik. Dan jangan beranggap waktu engkau bergereja secara nilai media sosial, secara daring dan secara streaming, itu adalah gereja. Tetap engkau kekurangan apa? Komunion. Engkau kehilangan komunitas. Karena gereja yang benar adalah pertemuan orang-orang suci dalam realita yang benar. Jadi mari kita sama-sama koreksi diri. Jikalau engkau beranggapan panggilan ekonomi itu lebih membuat engkau berani pergi ke kantor. Panggilan ekonomi berani engkau bertemu dengan rekan bisnismu. Dipanggil gereja rapat, engkau tidak berani. Saya tanya, siapa yang disedihkan? Pasti yang pertama disedihkan itu Tuhan. Siapa yang disedihkan? Yang disedihkan pasti adalah komunitas anak-anak Tuhan. Kenapa ada orang Kristen yang akhirnya memiliki standar nilai? Dan tidak sedikit juga anak-anak Tuhan, ada yang beranggapan Indonesia tidak sehat. Maka aku pergi ke luar negeri. Aku pergi ke negara yang dianggap aman. Saya tanya, adakah di negara ini yang semua tidak bisa mungkin kena COVID? Kalau Tuhan izinkan semua dunia pun bisa kena COVID. Kita paling aman bukan ada di negara ini. Kita bukan aman karena ada di kota ini. Kita bukan aman karena ada di hotel ini. Kita bukan aman karena ada tempat ini. Kita aman ketika jiwa dan diri kita bersandar kepada Tuhan. Dia sebagai gembala kita yang agung, dia yang menopang kita. Nah, disinilah perlu ada pelatihan iman. Disinilah perlu ada keberanian iman. Bahwa di dalam masa COVID ini adalah Tuhan sedang melatih untuk bagaimana kita tetap menjalankan ketaatan kita. Dan kita di dalamnya juga ada kebersandaran kepada Tuhan. Jadi jangan kita beranggapan dan kita membenarkan rasio kita. Akhirnya sebetulnya kita sedang menyedihkan hati Tuhan. Karena kita memiliki double standar dan kita memiliki double nilai. Nah, mari kita bersama-sama kembali membangun sesuatu yang baru di dalam nilai kebaruan iman kita dalam masa COVID ini. Jadi mari kita yang sehat, mari kita yang kuat, mari kita yang masih punya peluang untuk melayani Tuhan. Jangan buang kesempatan untuk kita akhirnya tidak berbakti. Jangan buang kesempatan jikalau kita dikasih pelayanan. Karena apa? Setiap kesempatan belum tentu datang untuk kedua kali.
Dan setiap anugerah belum tentu datang untuk kedua kali. Jadi mari kita bersama-sama benar-benar di dalam masa pandemi ini kita sungguh-sungguh berdoa minta penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Tapi bagi kita yang memang sudah berumur, yang ada penyakit bawaan, itu masih bisa dimengerti. Tapi kenapa engkau yang sehat, engkau tidak berani? Tapi engkau berani pergi ke kantor, engkau berani ketemu teman bisnismu, engkau berani berliburan. Tapi ketemu rapat di gereja engkau tidak berani. Nah disinilah Tuhan pasti sedih. Anak-anak tidak sedikit. Banyak yang cerita kepada kami. Mereka tidak boleh diizinkan ke gereja karena papa tidak setuju. Ada papa yang setuju, mama yang tidak setuju. Nah di sini kan bisa mempengaruhi akan anak gitu. Kenapa? Karena dia lihat loh, papa melarang aku ke gereja. Tapi papa pergi ke kantor. Tapi papa berbisnis. Kok papa demikian? Nanti akhirnya kita orang tua tidak dihargai dan tidak dihormati anak. Kenapa? Karena kita gagal menjadi contoh. Ibu-ibu tidak berani ke gereja, tapi berani pergi ke pasar. Ya, anak-anak mau ketemu teman-temannya dilarang, tapi ibu-ibu tidak sedikit juga ketemu sama teman-temannya. Nah jadi disinilah setiap kita mari menjalankan kenormalan ketaatan yang baru di dalam Tuhan. Dan biarlah kita bisa menjadi pemenang-pemenang bagi Tuhan. Secara komunitas, secara individu. Sehingga gereja tetap menjadi satu contoh. Untuk bagaimana di dalam masa pandemi ini kita menjadi tim yang baik. Untuk kita menjalankan semua ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.